Halo everybody, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang singular and plural noun. Jadi kita akan membahas juga aturan-aturannya dan contoh-contohnya. Yuk kita simak. Dalam penggunaannya, singular, a form of noun which refers to one person or one thing. It is usually followed by article or an. Jadi di sini tuh singular itu adalah suatu bentuk dari kata benda yang menunjukkan bahwa benda tersebut berjumlah satu orang atau satu benda. Nah, biasanya didahulukan dengan artikel a or an. Contohnya a chair, a table, an apple, an orange. Sebuah kursi, sebuah meja, sebuah apel, sebuah jeruk. Jadi bisa menggunakan sebuah atau menggunakan misalnya satu kursi, satu meja, satu apel, atau satu jeruk. Nah, untuk yang plural itu a form of noun which refers to more than one person or thing. Jadi bedanya dengan singular itu berjumlah satu atau berjumlah tunggal, plural ini menunjukkan bahwa benda tersebut itu lebih dari satu. Lebih dari satu itu bisa dua, bisa tiga, atau sampai berapa ribu ya. Yang penting itu lebih dari satu. Contohnya boys, berarti anak laki-laki yang berjumlahnya lebih dari satu. Girls, houses, all children. Jadi yang seperti kalian sudah ketahui, kalau dalam bahasa Inggris itu jika berjumlah lebih dari satu atau banyak, itu pada akhir katanya menggunakan atau ditambahkan huruf S. Seperti ini, ada S, boys, girls, houses, children. Tapi mengapa nih yang kata children ini kok tidak menggunakan huruf S di belakangnya? Nah, oleh karena itu di sini akan dibahas aturan-aturan apa saja yang digunakan untuk menunjukkan benda-benda plural. Yuk, kita lanjut. Nah, rule 1. Aturan yang pertama, plural nouns are usually made by adding s to a singular noun. Jadi, seperti yang tadi sudah dikatakan, jika kata-kata dalam bahasa Inggris yang berjumlah lebih dari satu itu secara umum atau lebih banyak ditambah huruf S di belakang kata. Di sini contohnya banyak. Misalnya singularnya jika berjumlah satu bird, untuk berjumlah lebih dari satunya birds, broom, brooms, camel, camels. Jadi semua kata-kata itu tinggal ditambahkan S di belakangnya. Ini secara umum atau aturan yang pertama. Lalu ada lagi aturan yang kedua. Plural nouns are made by adding es to words that end in s, x, z, sh, and ch. Jadi ada beberapa kata yang awalan huruf huruf akhirnya itu terdapat huruf S, X, Z, SH, dan CH. Itu harus ditambahkan huruf I dan S di belakangnya jika menunjukkan lebih dari satu. Contohnya, di sini ada bus. Bus, pada akhir katanya terdapat huruf S. Berarti untuk menunjukkan bahwa dia lebih dari satu, itu harus ditambah huruf I dan S. Begitu juga box. Di sini ada sebuah kotak. Box itu berakhiran X, jadi harus ditambahkan I dan S. Begitu juga dengan toothbrush and bench. Huruf-huruf berakhiran ini itu harus ditambahkan I dan S jika lebih dari
satu. Lalu ada lagi aturan yang ketiga, itu jika berakhiran Y dan sebelumnya jika berakhiran huruf Y dan pada sebelumnya itu terdapat huruf konsonan, maka Y tersebut diganti I, lalu ditambahkan I dan S. Agar lebih paham, ada contohnya di sini seperti bunny. Bunny itu berarti kelinci ya. Huruf akhirnya adalah Y. Lalu jika lebih dari satu, karena di sini ada 2 kelinci, Y tersebut diganti dengan I, lalu ditambahkan E dan S. Bunnies. Contoh yang kedua, pony. Y diganti dengan I, lalu ditambahkan I dan S. Begitu juga dengan story, cerita. Y diganti dengan I, lalu ditambahkan I dan S. Ada lagi aturan yang keempat, itu jika tadi aturan yang ketiga itu berawalan Y tapi didahulukan dengan huruf vokal, berakhiran huruf Y tapi didahulukan dengan huruf konsonan, beda lagi dengan aturan yang keempat. Aturan yang keempat ini sama-sama kata-kata yang berakhiran Y tetapi didahulukan dengan huruf vokal. Nah, jika seperti ini itu hanya ditambahkan S. Seperti monkey. Monkey itu berakhiran Y, tetapi huruf sebelumnya adalah huruf vokal, jadi tinggal ditambahkan S di belakangnya. Begitu pula toy. Toy berarti mainan. Toy berakhiran Y, tetapi huruf sebelumnya itu adalah vokal. Jadi untuk menunjukkan plural tinggal ditambahkan S. Toys. Lalu ada lagi aturan yang kelima. Yang kelima ini, jika ada kata-kata yang berakhiran F atau F dan E, maka itu diganti dengan fast. Sebagai contoh, leaf, daun. Nah, jika menunjukkan daun-daun, maka F-nya tersebut diganti dengan first. Yang kedua ada knife, pisau. Jika menunjukkan pisau lebih dari satu, maka FE-nya diganti dengan fast. Begitu pula dengan life, lives, thief, thieves, wife, wives, wolf, dan wolves. Aturan yang keenam, jika benda atau kata benda itu berakhiran O dan huruf sebelum O adalah huruf konsonan, maka ditambahkan IS. Contohnya, one tomato. Tomato berakhiran O. Huruf sebelumnya adalah huruf T. T adalah huruf konsonan, maka ditambahkan I dan S jika jumlahnya lebih dari 1. Two tomatoes. Contoh yang lainnya, cargo, cargoes, echo, echoes, mango, mangoes, hero, heroes. Jadi di belakang O itu tinggal ditambahkan I dan S. Lalu ada lagi yang aturan ketujuh. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, aturan dari aturan pertama sampai aturan ke-6 itu dengan penambahan huruf di belakang kata benda. Tapi jika rule ke-7 ini itu berbeda karena some nouns have irregular form. Irregular ini adalah kata-kata yang tidak beraturan. Jadi baik dari singularnya jika berjumlah 1 dan berjumlah lebih dari 1 itu memiliki kata-kata yang berbeda. Contohnya, child, one child, satu anak, tetapi
Tetapi jika anaknya lebih dari satu, maka itu harus children. Tidak ada penggunaan atau penambahan huruf di belakangnya, hanya saja kata-katanya itu berganti. Lalu ada man, menjadi man. Huruf A-nya diganti dengan E. Two. Pluralnya tail, foot, feet, woman, women, mouse, mice, caveman, a caveman. Jadi rule yang ketujuh ini, irregular plural ini hanya bisa dilihat. Jadi jika kalian ingin tahu bentuk dari pluralnya kata-kata yang ini, bisa melihat mencarinya di kamus bahasa Inggris. Jadi nanti kalian tinggal cari katanya, lalu di situ ada bentuk pluralnya. Lalu ada lagi aturan yang ke-8. Jadi ada beberapa kata benda yang baik bentuk singlenya atau bentuk pluralnya itu memiliki bentuk yang sama. Jadi mau jumlahnya 1 atau jumlahnya lebih dari 1, itu bentuknya masih sama seperti bentuk yang singlenya. Contohnya, sini ada fish. Fishnya jika berjumlah 1 berarti one fish. Jika nanti ikannya ikan-ikan, itu tidak ada penambahan kata di belakangnya atau perubahan katanya, jadi tinggal sama fish. Jadi kalian menyebutkan there are many fish, ada banyak ikan, yaitu tetap menggunakan fish. Selain fish, di sini juga ada kata deer, sheep, shrimp, offspring, series, species, miss, grapefruit, aircraft. Jadi ini hanya beberapa contohnya yang baik, yang bentuk singlenya dan bentuk pluralnya itu tetap sama. Lalu ada satu lagi, kata-kata yang baik dia bentuknya, kata-kata benda yang bentuk singlenya atau bentuk pluralnya itu selalu berbentuk plural. Jadi selalu bentuknya itu banyak karena di belakangnya selalu ditambahkan s. Kata-kata itu di sini ada contohnya, misalnya jeans and trousers. Jeans adalah celana jeans dan trouser adalah celana panjang. Kata-kata ini di belakangnya pasti jadi kata-kata ini selalu plural ya, seperti jeans, trousers. Jeans dan celana panjang ini selalu memiliki bentuk plural, jadi mereka tidak memiliki bentuk single. Lalu ada scissors. Scissors adalah gunting. Sunglasses, glasses, pajamas, clothes. Jadi walaupun kalian membuat kalimatnya misalnya satu gunting, itu tetap menggunakan scissors. Jadi tidak scissor, tetap scissors. Nah, di sini ada summary-nya, jadi kalian bisa baca. Ini adalah summary dari rules tadi yang sudah kita bahas. Oke.